Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, azanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, tidak terasa waktu bergulir begitu cepat ya. Siang berganti malam, detik berganti menit, menit berganti jam, hari, pekan dan tahun. Alhamdulillah, di tahun ini Allah memberkahi kita, masih memberikan kepada kita keberkahan umur, keberkahan kesehatan dan keberkahan amal solih ya, serta keberkahan ukhuwah Islamiyah yang luar biasa sampai kita memasuki bulan Muharram ya 1442 Hijriyah. Sebuah momentum yang bagi kita menjadi momentum kontemplasi yang pertama, yang kedua adalah juga momentum untuk melakukan introspeksi, dan yang ketiga momentum untuk menetapkan harapan, target dan juga semangat baru. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pergantian tahun dan masuknya bulan Muharram sebagai tahun baru memang secara umum bukanlah suatu bagian yang termasuk dalam hari raya kaum muslimin ya. Karena hari kaum muslimin Rasulullah SAW menyatakan Idul Fitri dan Idul Adha. Namun pergantian tahun ini juga momentum bagi kita mengingatkan, menarik semua kesadaran umat Islam tentang adanya ketetapan-ketetapan dalam syariat Islam yang kemudian berkait dengan waktu-waktu tersebut ya. Kita melihat sebuah bangsa apapun itu, baik kalau kita lihat masa lalu bangsa kita, ada bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa di Batak, punya satuan-satuan waktu yang menunjukkan mereka sebagai masyarakat memiliki aktivitas kegiatan yang berbasis kepada waktu. Begitu pula bangsa-bangsa besar di dunia memiliki itu ya. Kaum muslimin sebagai bangsa yang besar pada awalnya tidak memiliki kebutuhan terhadap satuan waktu secara spesifik. Namun pertumbuhan surat menyurat antara khalifah dengan para wali atau gubernurnya, para gubernur dengan kemudian para para wali kota, dan begitu pula kepada bersama para ulil amri yang lainnya sesuai levelnya, surat menyurat semakin banyak, pengaturan kehidupan semakin banyak, sehingga pada akhirnya katakan pada sejarah kemudian menyebutkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab terjadi peristiwa yang membutuhkan kesepakatan dan penetapan waktu. Ini yang dimaksud bulan ini, bulan yang mana, tahun ini tahun berapa ya. Dan akhirnya kaum muslimin pada masa itu, para sahabat mencari berdasar apa kaum muslimin menetapkan waktu, dan mereka kemudian menetapkan apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya. Salah satu basis itu adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Para sahabat mencari apa satuan waktu yang kita pakai, lalu Sayyidina Umar beserta para sahabat yang lainnya kemudian mendapatkan apa yang disebutkan terungkap dalam Al-Qur'an meskipun maknanya tidak secara langsung. Yani apa yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Ya. Dan janganlah engkau sholat di Masjid Dirar itu, tapi betul-betul masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah masjid yang penuh kemuliaan. Masjid yang dibangun pada saat Rasul hijrah ya. La masjidun ussisa ala taqwa min awali yaumin, pada hari yang pertama ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ternyata menitipkan itu ya. Min awali yaumin ahaqqu an taquma fi, di masjid itu kalian lebih berhak menumbuhkan salat dibanding Masjid Dirar yang ada di samping dekat dengan masjid itu, yang dibuat oleh orang-orang munafik untuk mengumpulkan masyarakat agar membenci Islam. Min awali yaumin inilah yang kemudian para sahabat kemudian memahaminya sebagai saat pertama lah kita mencari keberkahan satuan waktu sebagaimana Allah sebutkan. Dan itu terjadi pada masa
hijrahnya Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sehingga pergantian tahun baru Hijriah mengingatkan kepada kita sebuah kontemplasi panjang yang luar biasa, peristiwa agung, peristiwa yang mulia. Dan kita memiliki banyak peristiwa mulia, tetapi para sahabat menjadikan peristiwa hijrah sebagai momentum luar biasa karena kemuliaannya berbeda, kemuliaannya luar biasa dibanding dengan karamah dan kemuliaan yang lainnya. Turunnya ayat Al-Quran adalah karamah yang luar biasa karena bumi ini membuka hubungan dengan langit. Ya, turunnya Al-Quran yang menunjukkan kelahiran seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mulia. Kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mulia. Ya, peristiwa Isra Mi'raj itu luar biasa mulianya. Ya, wafatnya Rasulullah SAW juga wafat yang mulia. Semua itu diperdebatkan untuk menjadi awal pergantian tahun dan penetapan tahun dalam Islam. Tapi para sahabat ridwanullah alaihim semuanya yang mulia dan barakah ini menyepakati satu pergantian dan penetapan waktu, yakni peristiwa hijrah. Kenapa? Karena peristiwa hijrah itu adalah momentum luar biasa sebagai kaum muslimin, sebagai sebuah kaum, sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara. Peristiwa hijrah adalah momen perubahan dari Islam yang disebutkan tidak bisa dilaksanakan secara penuh, hanya sedikit, hanya berbasis kepada amaliyah perorangan, berubah menjadi Islam yang bisa diterapkan secara penuh. Peristiwa hijrah mengubah teoritis Islam yang sulit dilaksanakan karena berada di bawah kekangan kaum rezim musyrikin Makkah saat itu, menjadi kaum di bawah kepemimpinan baginda Rasulullah SAW yang memiliki kekuatan, kedaulatan, dan kewenangan serta pertahanan untuk melaksanakan tugas-tugas yang Allah tetapkan. Karena itu momentum hijrah sebenarnya mengingatkan kita kepada sebuah proklamasi, sebuah komitmen pernyataan luar biasa, yakni lahirnya masyarakat baru. Lahirnya masyarakat yang telah berupaya begitu lama untuk diwujudkan. 13 tahun di Makkah, ratusan sahabat yang disiksa, puluhan yang wafat syahid sebelum bisa menyaksikan hijrah Rasul. Akhirnya Allah bukakan dengan terbukanya jiwa kaum Ansor di Madinah, di Yasrib. Lalu Rasul berpindah, dan setelah Rasul berpindah itulah momen terwujudnya negara, masyarakat memiliki kenegaraan itu terwujud. Itulah karena itu ketika 1 Muharram kita sebenarnya melakukan kontemplasi panjang tentang lahirnya negara pertama kaum muslimin, yakni negara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jadi bukan pindah sembarang pindah, bukan hijrah asal pindah tempat, bukan hanya mendapatkan keamanan pribadi, tapi keamanan umat. Dari sanalah Islam sebagai sebuah lembaga masyarakat mandiri yang sering disebut sebagai daulah itu bisa terwujud, melahirkan perekonomian yang baik, melahirkan sistem sosial yang khas yang luar biasa, melahirkan masyarakat yang adil, ekonomi yang tumbuh, mewujudkan keadilan, meningkatkan kemakmuran. Itu di Madinah, diawali oleh hijrah. Dan dari Madinah itulah Islam menyebar begitu luar biasa ke seluruh penjuru dunia. Sesuatu yang 13 tahun tidak pernah diwujudkan di Makkah. Karena itu orang menyebut Madinah Munawwarah. Madinah yang penuh dengan cahaya. Menyebar cahaya. Ya, ini menyebar apa? Yang disebut cahaya itu dalam Islam artinya adalah risalah. Ya. Dari Madinah inilah risalah Islam menyebar sampai ke negeri kita yang demikian jauhnya ini. Ya. Jadi kontemplasi ini melahirkan kepada kita apa yang disebut sebagai introspeksi diri. Yakni introspeksi untuk mengubah konsep, persepsi, pemahaman bahwa hijrah itu bukan hanya hijrah personal, meskipun Islam mengakuinya. Bukan hanya hijrah dari tadinya biasa melakukan kemaksiatan menjadi melakukan kebaikan. Itu juga hijrah. Itu juga bagian yang dianjurkan dalam Islam. Tetapi hijrah ketika 1 Muharram 1442 Hijriah itu adalah hijrah sebuah komunitas masyarakat, sebuah generasi, sebuah kaum yang kemudian menyebarkan kemuliaannya ke seluruh penjuru dunia. Hijrah seperti inilah yang merupakan introspeksi kolektif, ya, bukan lagi introspeksi personal, kolektif bangsa.
yang menjadikan kemudian kita melakukan introspeksi lagi, lalu kemana hijrah itu sekarang? Karya hijrah baginda Rasulullah SAW itu kemana saat ini? Ya, ketika kita hanya ramai-ramai membuat acara peringatan tahun baru hijrah di tingkat RT, kelurahan, sampai kepada istana negara tidak pernah berhenti. Tapi momentum introspeksi hijrah yang dicontohkan Rasul, yang kemudian menyebabkan para sahabat menjadikannya awal bagi perhitungan waktu-waktu dalam bermasyarakat itu, momentum inilah kita lakukan introspeksi ya. Nah, momentum ketiga dari hijrah ini adalah semangat baru. Hijrah menunjukkan 13 tahun Rasulullah SAW dihinakan, disiksa, diusir-usir, namun tidak pernah berhenti mencari keridhaan Allah, tidak pernah berhenti berjuang, tidak pernah berhenti melakukan kebaikan. Itulah yang berujung pada hijrah dan keberhasilan, hijrah dan kemenangan. Disinilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khususnya para pemuda, para generasi muda di era milenial ini, momentum hijrah melahirkan semangat baru, tidak putus asa, semangat baru mencari kesempatan, semangat baru menunjukkan karya-karya terbaik yang luar biasa di era sekarang ini, semangat baru untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa al-haq tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kebatilan. Ya, al-haq, kebenaran dalam hal ini Islam sebagai sebuah aturan yang sempurna, tidak akan bisa dihapuskan. Ya, dan insya Allah kemenangan itu semakin dekat. Ya, pergantian waktu ini menumbuhkan pergantian semangat yang semakin baik. Ya, dan kita berharap semakin kita mendekati kemenangan, semakin siap kaum muslimin. Ya. Selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan tekad kita bersama, memudahkan langkah kita, menyatukan kaum muslimin semuanya dan menyambut kemenangan yang Allah telah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.